Gak ada gambar ya. Sebenarnya teman-teman bisa pilih masih pause ya. Oh, nggak ke pause lagi ya. Udah nggak ke pause ya. Oke, bingung kan nih kalau kayak gini gambarnya ya. Eh, nah, maka dari itu kita itu nentuin dulu ya. Bebas teman-teman. Jadi nggak harus di sini, nggak harus di sini, nggak harus di sini. Ya, nggak harus sama persis kayak ini, tapi minimal, minimal ya sama gitu ya. Kalau paling rendahnya itu segini ya. Kalau yang support 2-nya sini, support 3-nya sini, seperti itu ya. Terus kenapa yang ini enggak digarisin? Karena ini sebetulnya garisnya itu sudah ada sebelum tanggal ini. Jadi sebenarnya belum saya update, bukan karena enggak ada ya. Oke, hari ini kita belajar support sama resist dahulu. Oke, support tertinggi, support resisten tertinggi IHSG itu 7.355 ya untuk tahun 2022 itu support lagi resisten paling tinggi IHSG saat ini dan support terendah IHSG itu kemarin tanggal 13 Mei itu paling rendah 6.509 ya, atau 10 lah berapa lah ya. Nah, pokoknya jika IHSG kembali menguji area ini dan mantul, maka bisa dinyatakan area 6.570 sampai 6.490 ini merupakan area support yang kuat yang harus ditembus IHSG sebelum sebelum uh, melanjutkan tren penurunan seperti itu. Begitu sebaliknya, kalau IHSG ingin melewati atau break trend selanjutnya untuk jangka yang jauh atau trennya bullish, kalau tadi kan trennya downtrend karena emang sekarang lagi downtrend gitu ya. Tetapi kalau misalnya IHSG itu mantul ya, posisinya naik lagi kayak gini ya. Kalau IHSG itu posisinya naik lagi, maka trennya itu akan berubah ya, nggak kayak gini ya, nggak kayak gini ya, nggak turun ya, arah candlenya itu nggak turun ya. Arah candlenya itu naik kayak gini ya. Jadi teman-teman tuh sebenarnya bisa ngelihat, cuman karena teman-teman itu berpikir wah kok blank, saya nggak tahu apa-apa, masih newbie. Ini sebetulnya teman-teman itu bisa ngelihat, cuman belum ngerti aja gitu ya, belum ngerti aja apa yang dimaksudkan dengan gambar ini ya. Terus apa lagi nih, volume sama RSI. Tapi saya rasa di sini udah banyak materinya ya, waktu awal-awal itu juga udah banyak dijelasin kan. Apalagi waktu baru mau buka akun itu biasanya kalau ada kelas pasti ngajarin volume, ngajarin uh, RSI, stokastik atau apa itulah, banyak ya indikator-indikator pembantu untuk membaca pergerakan volume.
Jadi fungsi ini apa? Fungsi ini cuma sebagai alat bantu, bukan alat mengambil keputusan ya. Alat mengambil keputusan itu support resisten. Oke. Support resisten itu adalah alat untuk mengambil keputusan. Kenapa saya bilang alat mengambil keputusan? Karena di situ merupakan ada keputusan yang harus kita ambil atau kita tinggalkan jika plannya gagal. Itu ya. Contoh. Misal kita itu eh, lihat posisinya kayak gini lah ya. Kayak gini itu kan kayak gini terus. Bingung kan tuh. Candlenya itu nggak gerak-gerak. Gini-gini doang, di sini-sini doang gitu ya. Jadi di mana saya harus ngambil? Justru yang kayak gini itu paling enak. Kenapa? Karena kita udah tahu dia itu supportnya itu di 6.490, resistennya cuma 6.700. Jadi kalau dia ke 6.450 lagi, kita ambil aja. Kalau dia kembali ke harga 6.700, kita jual. Seperti itu. Jadi nggak susah lah ya sebenarnya trading itu. Cuman yang jadi masalah itu emang waktu pantau sama ya bisa dibilang jam terbang lah ya. Waktu pantau itu udah paling penting. Kalau teman-teman nggak bisa nyopet-nyopet atau apa, teman-teman bisa swing ini kan nggak dalam satu hari dia naik. Seperti itu ya, nggak dalam satu hari. Ini eh, dari tanggal 1 November dia naik ke sini 23 November. Ya, hampir sebulan itu teman-teman. Dia itu untuk mencapai TP kita gitu ya. Tapi kalau dia turun lagi itu sekitar 1 Desember. Oke, dia sebulan ya baru turun lagi. Terus naik lagi ya 13 Desember berarti nyaris 15 hari. Gitu ya. Jadi nggak ada yang instan. Oke. Jadi kalaupun sideways, kita itu sebenarnya enak. Jual beli. Kalau dia udah breakout itu apa? Breakout itu posisi di mana dia itu udah melewati area yang berapa? 10.500. Wah, ya. Ya. Nah, kalau dia udah breakout ya, breakout dari harga ini. Itu breakout kan. Kalau ini kenapa nggak dihitung breakout? Karena dia pergerakannya masih santai ya. Sedangkan kita emang nyari posisi yang nunggu dia itu keluar dari harga tertingginya saat itu. Seperti ini ya. Ini kan 6.200. Terendahnya 5.900. Terus dijebol waktu di sini. Nah, itu yang kita tunggu. Sama seperti yang di sini ya. Kita itu nunggu dia jebol
support berikutnya, ya. Nunggu dia itu jebol support berikutnya. Nah, ini kan udah jebol supportnya. Nah, kita tunggu lagi. Apakah Senin dia mantul di sini atau enggak? Kalau dia udah mantul, nah di situ kita bisa ngambil posisi. Ya, berarti support yang 6.688 sama 6.751 ini ternyata kuat. Kalau kuat, kita bisa cari posisi. Kemungkinan dia nggak langsung naik, dia akan sideways kayak gini dulu. Ya. Mungkin dia akan sideways dulu. Atau dia akan jebol lagi. Ya, karena dia akan ngetes lagi area 6.500. Ya, tapi kalau dia ke 6.160 atau 6.000, ya berarti dia emang masih mau ngetes area itu. Jadi kita hanya mengikuti saja. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham ya apa itu support, apa itu resisten. Dan kenapa saya cuman bilangin support, nggak bilangin resisten. Karena posisinya saat ini itu menguji area support. Kalau resisten nanti kita lihat dulu candle saham-saham lain gitu ya. Kita pantau IHSG dulu. Nah, selain IHSG, apa aja sih yang bisa kita pantau untuk nyari saham yang menguntungkan ya? Itu di sini ada namanya IDX. Itu dulu cuma ada 9, sekarang itu ada 13. Ya, ada cyclical, ada finance ya. Cari yang EDX sektor. Ya. EDX sektor. Ada finance, ada health ya. Banyak nih. Kalau EDX 80 ini 80 saham pilihan dari EDX. Kalau BUMN 20 saham pilihan BUMN 20 terbaik. Seperti itu ya. Nah, ini ada sektor infrastruktur, ada industri, basic material, ya, teknologi. Jadi kalau teman-teman melihat, wih ini ada yang pom-pom saham teknologi bagus. Ya, kita lihat dulu sektoralnya. Teknologi itu ngapain? Nah, kalau polos kayak gini bingung ya. Bingung mau ngapain. Nah, nggak bingung. Teman-teman tandain. Ini support kayak gitu. Yang ini support. Seperti itu ya. Ini resisten. Ya. Ini juga resisten. Ya. Resisten berikutnya yang harus dilalui itu ini. Jauh. Ya, resistennya. Oke. Area yang ambilnya di mana? Di sekitaran sini pasti. Kalau dia ke sini kita jual. Sini target tertinggi. Itu ya. Cutlossnya kapan? Cutlossnya kalau dia breakout 6.877. Seperti itu. Ya. Jadi trading itu nggak susah. Yang susah itu menjalankan plannya. Biasanya dilawan sama yang namanya serakah. Si serakah nggak bisa dilawan. Cuman bisa diatur. Jadi tergantung diri kita sendiri. Musuh terbesar kita itu diri kita sendiri. Ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya. Nah, kita kan udah ngecek nih saham sektoral teknologi. Ternyata lagi sideways ya, sahamnya sideways. Misal yang pom-pom tadi, pom-pomnya saham. Nah, ini di sini kebetulan ada nih saham-saham ininya ya.
enak nih ya, tinggal pilih ya. Ternyata dia itu ngepompong saham Goto. Si Goto itu saat ini itu berada di area resisten ya. Si Goto itu berada di area resisten ya. Nah, yang pom-pom berarti bohong. Dia itu mau jualan kayak gitu ya. Orang sektoralnya sideways, ini sudah di resisten, kok nyuruh kita masuk. Jadi gimana dong keputusan kita? Keputusan kita itu harusnya tidak entry ya. Kita harus bersabar ya. Kita harus cari support berikutnya si Goto ya. Support Goto di mana? 344. Lalu di 290 ya. Kita tungguin si Goto ke sini. Atau lebih baik kalau dia bisa ke 181 lagi ya. Atau ke gocap sekalian. Enggak lah ya. Ternyata kita itu dikibulin sama orang yang pom-pom ya. Ini double top dong. Bisa dibilang double top, bisa dibilang triple top karena di sini dia udah gagal, di sini gagal lagi, di sini gagal lagi. Berarti 402 adalah area resisten kuat ya. Area resisten kuat untuk Goto. Jadi kalau teman-teman pengen punya Goto, take profitnya di 400 ya. Kalau di 402 nanti nggak kena, teman-teman nyalahin saya lagi. Gitu ya. Saya kok ngajarinnya ngambil jualnya di 402, ya pasti nggak dapet kayak gitulah ya. Kita lihat dulu ini harganya mau kemana ya. Ini juga ada yang namanya pola ya, di pola candlestick ya. Nah itu bisa dipelajari nanti pelan-pelan, mudah-mudahan yang nonton lebih dari 2 ya. Kalau yang nonton lebih dari 2, nanti saya bikin kelas lagi. Oke. Walaupun sebenarnya saya selalu ngajarin tuh ya. Waktu di YouTube juga pagi-pagi itu saya selalu ngajarin cara ngambilnya. Kalau teman-teman nonton, kalau nggak nonton ya udah. Oke. Nah, di sini itu kan ada volume, ada RSI. Kita juga bisa pakai nih. Ya, kita lihat nih. Waduh, volumenya aja itu 1 miliar. Gede dong. Ya, tapi rata-ratanya itu 3 miliar. Berarti gede atau kecil? Ya, rata-ratanya itu 3 miliar didistribusi 1 miliar. Gede. Ya, gede. Berarti banyak yang jualan saham Goto. Kemungkinan besar kalau nggak bandar, ya itulah ya, orang dalam biasanya tuh. Ya, kalau retail sih jarang bisa buang sampai sekian persen ya. Oke, oke, oke. Nyaris 10% ya, 9%, 50 penurunannya. Kalau saya lihat sih dia mengetes area support ini dulu. Supportnya 344.
ini kan cuman cerita aja ya. Ini cuma cerita ada yang pom-pom in Goto. Kenyataannya nggak ada. Nggak ada yang pom-pom in Goto. Atau kita coba lagi. Mungkin ada yang ngepom-pomin saham consumer. Ya, saham consumer dia pom-pom. Ya, misal namanya Mister B gitu ya. Mister B ya. Mister B bilang saham X itu harganya bisa naik nanti karena ada pola X ya, karena ada pola tertentu ya. Karena teman-teman udah belajar pola, tentu teman-teman tahu dong polanya ya. Misal double bottom, dia bilang double bottom. Tapi kita lihat di sini, cyclical ini di sini udah break support ya, seperti ini. Supportnya ini kan, ini support nih, udah dijebol lagi. Ya. Banyak lagi support yang dijebol, support jadi resist lagi, support jadi resist ya. Nah, di sini support selanjutnya. Terus dia ngepom-pom kita bilang double bottom. Gimana coba? Ya. Nih. Terus kita lihat sektoralnya aja udah kayak gini. Oke. Nah, posisinya sekarang di support. Posisinya di support. Terus dekat sama support lain walaupun ya masih puluhan persen lah ya. Masih jauh. Oke. Nah, masih enggak 10 4,7 ya lumayan lah ya. Oke. Nah, kita cari ya ternyata customer ini cyclicalnya bukan makanan ya, tapi barang konsumer good yang nggak bisa didaur ulang. Ya, itulah kayak baju ya, media itu. Oke, kita coba pilih ternyata dia pom pom itu MPMX misalkan, misal si MPMX lah ya. Nah, dia bilang ini double bottom. Oke, satu dua. Memang kenyataannya seperti mirip bakal double bottom. Tapi kita cek lagi, apakah di situ benar-benar support yang kuat? Kenyataannya belum tentu. Kita harus menunggu dulu, nunggu posisi ya, dia itu turun lagi atau enggak ya. Kalau dia turun lagi, kita tunggu ya. Emang kalau investing itu uh, effortnya cuman itu ya, sabar. Tapi kita nggak perlu mantau terus. Dan MPMX itu ada gap ya di 1.300. Oke, jauh ya. Nah, terus teman-teman itu bingung kan. Jadi ambil enggaknya, ambil enggaknya. Si B itu sudah ngepom-pom. Nanti kalau saya nggak masuk, telat. Mending teman-teman telat, serius. Mending teman-teman tuh telat, tapi nggak telat. Telatnya itu nggak sudah breakout jauh. Gitu ya. Jadi kayak gini misalnya. Ya kan posisinya itu udah naik. Terus turun 3 hari. Besok kita lihat.
dia itu jebol lagi atau enggak. Kalau dia jebol lagi, kita nunggu di sini. Dia mantul enggak? Kalau dia mantul, ya, kalau dia mantul, kita bisa ngambil posisi. Kalau dia enggak mantul, kita jangan ngambil posisi. Karena kalau kita ngambil posisi, plan kita sama cut loss kita, chance ke trigger cut loss itu lebih gede daripada nunggu dia ke TP. Ya. Terus range-nya, range ya, ini range ya. Ketika kita ngambil di sini, kita cuan nunggu di sini ya, itu 14%. Ya. Sedangkan kalau kita itu misal hitung cut loss-nya 5% gitu ya, 5%. Oke. Taruhlah 10 lah ya, 10 biar gampang ya. Nah, di sini di harga 764. Kita lihat di 764 itu di mana? Nah, di sini ternyata di support berikutnya. Jadi, menurut teman-teman, yang mana yang bakal ke-trigger duluan? Kalau dia posisinya ternyata hanya mantul. Mantul terus turun lagi. Ya. Bahaya nggak? Ya, karena dia bisa aja kan turun terus gitu ya. Kayak ini ya, turun terus kan. Kita nggak tahu ya kan. Tiba-tiba aja dia langsung jebol-jebolin support. Kayak gini ya. Supportnya langsung dijebol-jebolin aja. Ini kan support. Ini support. Dia tiba-tiba jebolin aja kayak gitu kan. Dengan volume yang besar-besar kayak gini ya. Nah, itu gara-gara dividen doang tuh. Gara-gara dividen doang. Ya. Nah, volumenya gede-gede itu. Ya. Kita nggak bisa lihat volumenya berapa ya. Tapi ya rata-rata ya 20-30 kan dapat. Rata-ratanya cuma 16. Nah, di sini ada sampai 30. Ya. Kalau teman-teman yang baru panik dong. Apalagi kalau ngambilnya di sini. Apalagi di sini ya. 1.200. Panik dong. Udah ngambilnya di resist. Mau jualnya kapan? Mau keluar udah turun berapa persen? Takut dong. Ya kan? Kan? Panik kan? Terus akhirnya nanya Mbak Bunga. Atau nyari saya. Nanya cari solusi. Kok saya nyangkut kok gimana nih? Udah gede nih minusnya nih. Modalnya gede lagi main HK lagi kemarin. Gitu ya. Di sini gara-gara Mister B ngepompom gitu ya. Atau ngikutin alert tapi alertnya nyuruh exit sekian persen nggak dilakuin gitu. Nanti naik gitu ya. Atau sibuk nih nggak sempet cut loss kemarin, ada kerjaan penting lagi gitu kan. Tapi sekarang udah dalam dari sini misal mau cut loss ya, ini kan area support juga dihitung ya, walaupun belum jelas ini double bottom atau belum ya. Kalau Senin konfirmasi, nah, cut loss-nya bisa di 974 ya, di area resisten. Kenapa kita cuma jual di situ? Karena kalau dia nggak mantul, karena kalau dia nggak breakout, saya breakout area 980 ini, dia nggak bisa breakout, maka dia akan turun lebih dalam. Ya, malah rugi makin banyak. Kalau dia udah mantul di sini, Senin itu hijau, candlenya lebih gede daripada candle hari Jumat tanggal 1 ini, bisa dipastikan ya, bisa dipastikan biasanya harganya akan naik lagi ke 900, minimal 970 ya.
Kenapa? Karena di situ ada resisten. Oke. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan caranya ngambil keputusan gimana ya. Jadi sebenarnya ini risk rewardnya nggak sesuai juga sih. Karena cut loss-nya itu 10% ya. 10 itu kalau 10 itu satu, kita itu harus cuan 2. TP kita itu harus segini, harus 1025. Mungkin nggak, mungkin aja, tapi kapan? Lama. Ya, kemungkinan kena cut loss duluan. Kenapa? Karena posisi ya kita nggak tahu saat ini ya. Kalau udah jelas posisinya, misal posisinya udah sideways, udah tipis-tipis kayak gini ya, udah tipis-tipis. Gitu. Teman-teman jangan meremehkan yang tipis-tipis ini. Mendingan yang tipis-tipis kayak gini, tapi posisinya itu bisa ngangkat. Yang penting dia nggak jebol, ya. Yang penting dia itu nggak jebol support. Itu aja. Yang penting dia naik pelan-pelan naik, pelan-pelan tapi naik, pelan-pelan tapi naik. Gitu ya. Ya ini kan sebenarnya udah mulai tipis-tipis. Cuman kita harus pantau dulu dia jebol atau enggak. Kalau dia jebol, tinggalin dulu. Kalau dia enggak jebol. Nah itu kita cari posisi dekat-dekat sini. Antara 880 sampai 920. Itu area kita ambil. Kenapa? Karena dia mantul di situ. Atau dia mantulnya di 850 nih dia mantul. Kayak gitu. Ternyata dia nyangkut di 910 turun lagi 850. Ya. Kalau dia turun lagi ke 850 dan mantul, itu kita masih bisa ikut. Tapi kalau dia jebol 850, kita harus posisikan untuk jual. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya tidak sulit. Penting kita itu punya planning. Ya. Planning itu penting. Ya. Misal teman-teman itu kalau dalam kondisi nyata, teman-teman itu misal diberi tugas ya, diberi tugas misal sama atasan atau guru lah ya, atasan atau guru ngasih tugas, kalian itu kerjain ini, tugas ini, saya kasih waktu 1 minggu seperti. Berarti waktunya 1 minggu ya. Jaraknya ini 1 minggu ya. Kita nggak tahu 1 minggu ini bisa selesai atau enggak ya. Kita kerjakan dulu ya. Apa yang teman-teman lakukan ya? Yang pasti teman-teman berusaha dong nyari cara bagaimana kita itu bisa selesaiin PR ini tepat waktu. Benar kan? Nah, maka dari itu kita itu nentuin apa caranya dulu. Ya, cara menyelesaikan tugas ini. Yang mana yang kita bisa kerjakan, yang kita mungkin yakin, walaupun nggak 100% teman-teman itu yakin atau bisa, teman-teman kerjain dulu sebisa mungkin. Ya, sama kayak ini. Jadi kerjain dulu sebisa mungkin. Ya, kerjain aja dulu support sama resisten. Ya, digambarin tiap hari. Ya, cari saham-saham yang teman-teman suka. Ya, teman-teman gambarin ya. Kayak gini. Cari supportnya, cari resistennya ya. Kayak gitu ya. Nah, kalau salah nggak masalah teman-teman. Jadi jangan takut salah. Salah itu proses belajar ya. Saya dulu pun juga pernah marah Mas Bimo ya. Saya juga sering salah kok.
Kalau teman-teman takut salah duluan, takut gagal duluan, takut cut loss duluan, takut rugi duluan, ya teman-teman belum perang udah kalah duluan. Ya misal guru atau atasan kalian bilang, saya mau selesainya 1 minggu. Terus kalian langsung angkat tangan, Pak, nggak bisa Pak 1 minggu, saya butuhnya 2 minggu Pak ngerjain kayak ginian nih. Soalnya saya juga belum terlalu paham. Yang ada kamu dipecat atau dimarahin sama dosennya atau gurunya. Kamu ini bagaimana? Pokoknya saya tidak mau tahu. Biasanya kayak gitu guys. Ya, kami ini bagaimana? Ya kita itu kerjain sebisanya dulu. Kalau nggak ngerti, kita cari yang berpengalaman. Contohnya atasan, ya cari atasan lain. Itu kasih coklat kayak, Pak, ini gimana Pak? Atau aja ke kafe gitu kan. Pak, ayo kita minum dulu Pak. Nanti kita nanti bantu saya ini ya, ngajarin saya sih. Pelajaran ini nanti saya itu ada yang nggak tahu, nggak ngerti Pak. Bisa kan Pak, ada waktu gitu. Nah, kayak gitu ya. Atau nyari teman-teman sekelas tuh, kan pasti ada yang pintar tuh. Teman sekelas ada yang pintar. Terus tanyain, kita belajar bareng yuk. PR yang ini kemarin yang Bapak itu ngasih waktunya seminggu, saya belum ada ada bagian yang nggak ngerti nih. Kamu nanti ajarin saya ya. Kayak gitu ya. Jadi seperti itulah ya, prosesnya belajar. Jadi nggak ada yang instan tiba-tiba bisa kayak sihir langsung bisa sihir. Nggak, mereka juga pasti belajar eh, mengendalikan sihir terlebih dahulu baru bisa menyihir walaupun nggak nyata. Oke. Semua itu ada prosesnya. Jadi kita harus pelajari prosesnya, ikuti cara bermainnya. Oke. Uh, ada request saham atau apa? Gak ada? Bentar ya. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ngajarin spot Kristen. Udah sih. Ini gitu aja. Oke, teman-teman bingung, kita mungkin cari yang lain. Ya. Apa gitu. Oke. Saham apa? Saham ICBP kok. CBP. ICBP. Apa ICBP? Apa salah ICBP sama kamu? Gak ada salah Nah, kok, mau keluar bingung. ICBP ini coba posisinya di mana? 9.000 kok. Nah, 9.000 itu di atas atau di bawah? Di bawah masih cuan kan? Enggak, maksudnya posisinya sekarang 9.000 di atas atau di bawah? 9.009 kayaknya. 9.000 lah. Oh, enggak. Maksud saya itu posisi 9.000 itu sekarang berada di posisi atas atau di posisi bawah? Posisi bawah dari yang harga sekarang kan? Sekarang kan posisinya itu di resisten, berarti di atas Hah? dong. Sekarang 9.000. Iya, tapi sekarang 9.000 berapa tadi? 9.350 kan? Iya benar. Posisi Tapi aku kan di ini bawah. posisi kamu berada di bawah. Iya. Nah, tapi sekarang ICBP itu berada di area di atas. Nah, itu Oh ya. iya, di atas. Nah, sekarang kita harus nyari support. Supportnya di mana? Supportnya di sini ya. Sekarang lagi di support ya. Sekarang
di resisten. Dia itu kan udah breakout. Dia tuh udah breakout. Nah, tes resist, nyari support. Kita harus nyari supportnya di mana. Nah, maka dari itu kita gambar-gambarin supportnya. Resistnya di mana? Resistnya di sini. 9.625. Karena apa? Karena dia gagal naik kemarin. Tapi setahu saya ICBP ini pernah deh lebih dari segini. Nah, pernah kan? ICBP itu pernah 1.000. Nah, hati-hatinya di daerah 9.900 sampai 1.000. Ya. Nah, kalau udah cuan, terus bingung kapan mau TP-nya, itu kita harus gambarin supportnya dulu. Jadi kalau dia tiba-tiba turun ke 9.000 lagi, kamu jualnya di mana? Atau kamu nambah lot? BEP, tidak jual, hold lagi lah. Berarti Hold keras ngambil tuh, lagi sampai 10.000. sampai 10.000. Oke. Nah, kalau berdasarkan weekly-nya, tuh ICBP ini, dia akan membentuk pola apa ini doji, apa itu namanya? Pokoknya minggu depan itu diprediksikan akan turun. Kemungkinan area 8.900. Kenapa kok saya bisa bilang kayak gitu? Karena biasanya setelah pola ini itu turun. Cepat atau lambat. Walaupun dia nggak turun langsung, mungkin dia akan jadinya kayak gini. Ya. Dia akan ngetes-ngetes lagi area 9.600 gitu ya. Atau dia satu set dulu di situ ya. Terus dia pelan-pelan turun. Ngetes lagi area 8.000. Kenapa? Karena di situ, di sini ya, ada yang namanya trennya, masa tren ya. Ada masa tren. Ya dia nggak bisa naik-naik terus ya. Dia harus ada penurunan. Minimal sideways. Jangka waktunya bisa sebentar, bisa lama. Tergantung ya. Seperti itu. Nah, jadi saya pernah nakutin ya, dia akan ke 9.000 lagi atau ke 8.500. Itu sebenarnya tergantung bandarnya sama pasar. Kalau pasar menginginkan harganya turun, ya turun. Kalau bandar menginginkan harganya turun, ya turun. Walaupun sudah di breakout. Breakout ini dibuat seperti false breakout, tapi dia itu hanya menguji area support berikutnya. Kenapa? Karena dia udah break resisten. Resisten yang mana? Yang ini, 9.360. Ya. Yang ini udah di break. Ya. Terus candlenya kecil-kecil kan. Terus berusaha naik lagi. Nggak kuat. Turun. Ya. Dia akan turun. Pelan-pelan. Nyari area yang kuat. Ya. Baik di sini, ya, di 9.350 atau 8.975. Seperti itu. Nah, dia akan ngetes lagi sebelum dia menunjukkan tren berikutnya. Jadi, tindakan kita sebagai trader atau investor itu ditentukan
dari pergerakan ini. Jadi kalau harganya turun, kita harus siap di area sini 8.975. Kalau dia mantul dari area ini, kita bisa ngambil lagi. Buat yang belum punya, kalau yang udah punya, kita posisikan untuk menambah lot. Berarti trennya masih di jalan, ya. Seperti itu. Ya. Tapi teman-teman bisa baca kan ini. Trennya ini naik atau turun? Naik. Dia bikin Ya, lower low satu lagi berarti kok ya. ya dia bikin lower high. Sebenarnya itu pelajaran Lower lanjutan ya. high. Ya, lower high. Kalau dia lebih tinggi kan namanya higher high. Kalau dia turun atau koreksi ngetes area support itu lower high. Oh. Jadi kalau posisi sekarang kan lagi di support berapa? 9350. Kalau dia jebol berarti baru ke bawah ya kok ya. Iya, benar. Dia akan ngeji area 8970. Kalau Senin masih mantul kemungkinan dia space di antara itu ya. 9350 dengan 9525 ya tuh ya. Kalau dia Mungkinkah? besok Senin, kalau Senin dia masih mantul, berarti dia kuat dong. Berarti dia akan nguji lagi area 9645 ini lagi. Kalau dia mantul. Mantul ke atas dong. Tapi kalau Ya. dia jebol 935, 9350 ini, dia akan nguji area support di 8975. Kenapa? Karena pola ini biasanya setelah pola ini itu kuat kemungkinan harganya itu turun. Kedua, karena candle ini sudah panjang banget. Ya, biasanya kalau ada candle panjang terus diiringi ini biasanya turun. Bakal ngetes area-area support kembali. Seperti itu. Ini nggak ada contohnya. Nah, kayak gini lah. Ya, kelihatan ya. Ini candle panjang bersumbu. Nah, terus yang ini ya, candlenya sama kan hampir. Nah, ya, candlenya hampir sama kan? Dengan dia dari arau gitu ya. Iya. Nah, itu disebut pola candle. Nah, itu bisa kita hafalin. Ya, jadi setelah candle ini, muncul candle ini, ya itu biasanya akan terjadi kombinasi. Ini saya nggak bohong. Kalau candlenya panjang, ada candle yang seperti ini, dia kalau nggak sideways, dia turun. Ya, jadi minggu depan itu dia bakalan turun. Ya, udah dua kan? Kita lihat contohnya ya. Ini satu, ya dia turun. Ini dua. Seperti itu lagi. Ya, berulang-ulang terus saja kayak gitu. Ya, nah ini juga tuh candle panjang, candle salib, turun. Ya, dia akan sideways atau turun. Seperti itu. Ya, jadi bisa dijadikan pelajaran. Ya. Walaupun ada kasusnya, dia bisa kayak gini. Ya, ada kasusnya dia bisa kayak gini. Ya, dia naik terus candle ini, tapi besoknya dia hijau. Ini yang disebut namanya false breakout. Ya, ini biasanya kalau udah false breakout itu panjang ceritanya ya. Walaupun dia akan naik lagi. Ya, tapi tergantung trennya lagi sih. Nah, masalahnya tren kita saat ini itu sudah breakout juga. Apa itu? 10.500 Pak harganya. 10.500. Naik dikit harganya.
Ada 500. Oke, sekarang udah tahu kan harus ngapain sama ECPP. Oke kok, siap jualan kok. Ya Harusnya nggak kemarin gitu kok juga. dijual. Ini udah rela, inilah penyakit. Apa? Nggak apa-apa, nggak salah kok. Karena di sini kan dia breakout. Kemarin harusnya jual 9.500. Iya, sebenarnya. Cuman kan kita nggak tahu, soalnya dia ini udah breakout. Dia ini udah breakout. Iya sih. Jadi kamu nggak salah kalau kamu nggak jual. Nah, tapi kalau dia turun lagi, kamu mau ngapain? Nah, itu posisi itu yang kita harus Harus pelajari. jual dulu, untuk ambil lagi di bawah. Nah, Daripada nguap kok. ya kan? Tapi kalau Iya betul kok. kita itu tradingnya swing, kita itu nggak santai gitu ya, nggak ada yang kejar-kejar. Kalau kita itu trading, trading itu kita eh, permainan waktu, ya. Nah di sini ada permainan waktu, ya. Ada 5 menit. Saya itu menginginkan CBP ini balik ke 9.600, gitu ya. Di posisi ini, posisi sekarang itu ICBP itu naik ya dari 9.200 9.275 itu naik sampai 9.350. Ini berarti ada kenaikan dong. Ya. Nah, dalam 5 menit ke depan, kita harus nentuin area resist dong. Ya. Area resist ICBP dong. Kita harus nentuin area resist ICBP. Area resist ICBP di mana aja? Di 94 sampai 95. Kita harus cuan di situ, ya. Kenapa saya nggak ngajak di 9550 atau 975, 9575? Karena nggak mungkin. Ya. Jadi dalam perkiraan 30 menit ke depan mungkin, saya menginginkan ICBP itu bisa sampai 94 atau 95. Bisa nggak? Jawabannya itu nggak ada yang tahu ya. Tapi bisa aja ICBP itu ke situ. Tapi dia harus melewati 9425 terlebih dahulu. Ya. Jadi jawabannya bisa, tapi berat. Ya, target kita terlalu tinggi. Modal kita harus besar. Biar harga itu bisa tercapai. Ya, jadi eh, harus ada yang ngambil juga gitu dalam jumlah yang banyak. Gitu. Harus ada yang ngambil juga dalam jumlah banyak. Nah dari itu kita harus tahu volumenya. Ya, bisa kita lihat di sini rata-ratanya 460K, 460.000. Rata-ratanya, rata-rata lagi. Ini akumulasinya itu 506. Berarti akumulasinya ini kuat, hanya kurang kuat. Kenapa? Karena hanya berada di atas sedikit dari rata-rata. Ya. Tapi kita lihat lagi ya. Candle kecil kayak gini, ya.
akumulasinya gede loh. Candle kecil ini akumulasinya gede. Makanya ketika terjadi ini, harga itu rata-rata nggak berada di bawah harga yang ini. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalaupun dia turun, dia nggak akan berada di bawah harga yang ini. Itu harga bandar. Ya. Begitu dekat harga itu langsung dinaikin. Ya. Lalu setelah bandarnya TP, ya, setelah bandarnya take profit, harganya udah mulai dimainin. Ya, bisa dijebolin. Ini ya, kayak gitu. Tuh kalau scalping, ngeri kan? Ngeri kan? Candlenya kayak gitu. Nggak kuat kok scalping. Candlenya kecil-kecil ya. Volumenya kecil-kecil ya. Ya. Nah, jadi maka dari itu saya lebih mengajarkan teman-teman itu ke swing trading. Ya kalau mau nyoba scalping sekali-sekali iseng gitu ngikutin alertnya Mbak Bunga nggak salah juga. Alert itu bagus loh. Coba kita coba cek dulu deh alertnya Mbak Bunga hari ini. Itu terakhir dia apa ya? Ada saham atap okupasi. Nah, itu ICBP ya, ngeri kan. Apalagi si atap di 5 menit. Nah, ada yang beginian ya. Kita nggak tahu menahu tiba-tiba dia naik. Tiba-tiba besok dia bisa turun lebih dalam. Ya, bisa aja besok dia tiba-tiba 107. Kita nggak ada yang tahu. Nah ini juga tuh ya aneh kan nih 113 market blind langsung 116 nggak ada yang bisa ngambil 113 tiba-tiba market blind ya posisi jam 3 itu kita udah nggak bisa pesan order lagi ya kayak gitu ya sampai tutup. Oke, market blind itu kita nggak bisa ngorder lagi setelah jam itu. Jadi biasanya kita itu ngambil sekitaran 14.30 sampai 14.45. Nah, kita ada itu alert di 116. Ini nggak mungkin dapat barang lagi nih. Ini udah market blind ya. Dia nggak dapat barang nih. Jadi saya nyari lagi deh. Coba cari yang masih bisa dapat barang. Copet, copet. Sip, sip, sip. Oke, sip. 1445. Nah, sama kan posisinya. 1445. Di sini, di sini. Nah, di sini, di pucuk lagi. 1432. 1432 di sini. Ya, 1432. Ya. Nah, kita baru ngambil ya dan udah dibawa turun
ke sini 13,90. Tuh udah berapa persen tuh? Kita ngambil di sini turun segitu. Udah mau cut loss tuh. Udah 4%. Ya, horor ya. Horor mainnya beginian nih. Tapi kalau cuan, wih deh, ya, kotos-kotos kalau cuan. Ya. Kenapa sahamnya kayak gini ya? Emang kayak gini mainnya. Jadi ya sabar-sabar aja. Sama-sama ginian. Dan ini besok harus dijual. Ya, udah turun dinaikin lagi. Asik. Besok naik nggak? Bisa aja naik. Ya, kemana? Paling ke 1475 atau 1480 lah. Nah, hati-hati ya, karena ini udah 2 kali kenceng nih, ya, 2 kali kenceng tuh. Hati-hati. Dan udah pucuk juga. Biasanya kalau udah 2 kali kenceng itu, nah yang kayak gini nih. Ini kan kenceng nih, ini udah lambat. Nah, biasanya besoknya kayak gini. Nah, kayak ini juga kayak gitu. Ini nyoba break, ini di break kan. Terus kayak kenceng gitu. Mungkin besok naik, tapi diturunin gitu ya. Nah, ya, ada yang kayak gini lah nanti. Jadi kalau saham-saham kayak gini itu harus cepat mainnya. Cuman sekian persen jual, kayak gitu. Kan cepat kan cuman 3% ya, 3% atau 2% gitu. Udah harus jual. Beli sore, besok dijual. Ya, ngeri ya. Kalau yang belum siap mentalnya, jangan nyoba-nyoba. Mending nyoba swing dulu aja. Kalau swing udah lancar, udah udah bisa ada apa namanya saham pilihan sendiri, ya. Sudah ngerti teknikal, udah tahu apa itu fundamental, udah paham. Kalau mau nyopet ya silakan. Tapi kalau baru terjun ke saham, langsung mau nyopet tuh kasusnya jarang sih, walaupun ada. Dan biasanya mereka itu disebut namanya apa ya? Spekulan. Spekulan itu orang yang spekulasi, kerjaannya spekulasi. Jadi tebak-tebakan. Jenis judi. Cuman kalau kalian mahir atau udah ada ilmunya, itu spekulan. Karena kalian ada dasarnya gitu ya. Kalian ngambil keputusan itu ada dasarnya. Kalau judi, saya pilih A, besok harus cuan. Itu judi, beda ya. Beda spekulan sama judi. Kalau judi, kalau dia kalah, hilang semuanya. Tapi kalau spekulan, ya spekulan, mereka itu tahu kalau saya saham ini besok ternyata nggak naik ke 1480 dulu, saya cut loss-nya di 1415. Saya keluar kayak gitu. Ya, kalau dia ke 1415 saya langsung keluar. Jadi ruginya itu nggak terlalu banyak. Seperti itu. Itu bedanya spekulan sama pejudi. Walaupun mirip ya. Tapi ya seperti itulah. Mudah-mudahan teman-teman ngerti ya. Uh, udah malam juga. Banyak nih ternyata. Oke, saya bahas dikit-dikit dulu ya ini. Kasihan teman-teman yang udah request. Oke, dari Jazz dulu deh.
Oke, just ini ada gap, hati-hati ya karena lagi isu juga. Sebenarnya lebih enak pakai indikator ya. Cari yang gampang aja, Bollinger Band gitu. Nah, nggak ribet kan. Nah, dari sini tuh kawan dia berada di bawah MA20. Nggak perlu diambil saham ini. Tapi kalau nanyanya kapan dia mantul, mungkin ya 105. Mudah-mudahan dia bisa mantul 105. Kalau dia nggak mantul, lupakan aja lah ya. Tujuannya mungkin cuma tutup 104. Berikutnya Metsi, Medco, Medco jebol garis. Mungkin besok Senin tuh dia naik ya. Kemungkinan 610 sampai 620 lah paling kenceng dia itu naik. Nah, kalau ada yang ngambil di 500-an, 595 atau 600 masih bisa TP tipis lah. Tapi kalau nggak ada posisi, lupakan dulu. Oke, biarkan dia koreksi dulu. Ada Toba. Kalau ada posisi, misal ngambil di sekitaran sini lagi nih, sekitar 700, kalau dia naik, cut loss saja dulu, Kak. Oke, ada Toba. Toba terjun terus. Garis miring tadi, garis apa ya? Garis miring ini apa ya? Garis miring ini nanti ada kelasnya sendiri. Nanti ya, gak langsung. Nanti ada kelasnya sendiri. Nah, Toba ini hampir. Ya, Toba ini hampir. Jadi kalau mau cicil si Toba masih oke sih. Ketimbang yang lain. Yang, maksud saya yang dari dua saham yang tadi gitu. Tapi tunggu dulu dia mantul, mantul terus koreksi lagi gitu. Atau kalau mau lebih yakin, nunggu dia breakout deh. Cuma kalau mau koleksi, ambil harga bawah, bisa tunggu sekitaran 650. Ya. Tins, sebenarnya trennya udah patah, udah lama ya. Ini kalau dia koreksi sih wajar aja ya. Supportnya 1370, 1305, 1250 ya. Area-area ini pantau aja. Kalau dia ke situ bisa dicicil. Secara Bollinger, no ya, bahaya ya. Kenapa? Karena bisa jebol. Oke. Cuman kita hati-hati aja. Oke. Berikutnya. Ada Hexa. Hexa. Saya ini habis nyemplung di resisten. Ya,
Ini ada TP juga waktu ngambil di sini. Ada TP. Ya ini sekarang dia nyempung lagi. Tungguin aja di sekitaran sini lagi. Kalau dia nggak jebol, ya masih lama sih itu. Santai, cari aja saham lain dulu. Oke, ada Antam. Antam masih koreksi juga. Ya, kecil-kecil tapi jalan terus. Ya lanjut sampai 17, 16. Ya, tapi kalau ada yang mau nyicil ya silahkan di 17-an ya. 17, 10 lah minimal ya. Sekitaran itu. Kalau masih turun tapi kayaknya udah mau diangkat bandar itu. Walaupun tapi kalau dilihat itu masih merah semua itu. Masih dibuang. Japa, Vegas. Japa lagi-lagi di area resist. Java ini bagusnya kalau ditungguin area-area sini nih. 14, 1495, 1450. Cut loss 1360. TP-nya jauh. TP-nya jauh. Target TP berapa? TP bisa 16, 1640. Kalau masih memungkinkan TP 2-nya 1785. Sebenarnya ayam-ayam ini jalannya biasanya itu bulan bulan depan. Agustus sampai September itu biasanya baru berjalan. Tapi kalau dilihat secara tren ini kan udah sideways nih. Nah, di posisi ini dia itu breakout. Tapi kalau kita lihat dulu, apakah dia bisa bertahan di atas ini enggak? Makanya saya ngambil posisinya di sekitar sini. Di 1490 sampai 1455 ini, itu area support dia. Jadi kalau dia bisa melewati area ini, santai aja. Berarti trennya masih jalan. Tapi kalau breakout ini berarti nyata gitu. Kalau breakoutnya nggak nyata, dia itu jebol area 14.5 bisa ke 1360 atau ke bawah. Tapi biasanya nggak bulan-bulan, dia itu biasanya akan sideways kayak gini aja terus, tapi ngetes support, tapi dia nggak jebol. Karena ini berusaha breakout ya, karena biasanya bulan depan ya, bulan 8 atau 9 itu biasanya saham-saham ini itu naik karena emang siklikalnya kayak gitu. Bisa kita cek di bulan-bulan September, Oktober. Oh ini Agustus ya. Nah itu kan. Biasanya Juli itu dia tuh turun. Nah Agustus itu dia naik sideways atau apa gitu. Nah, September itu dia naik. Biasanya kayak gitu. Nah jadi kita itu harus pantau-pantau juga itu ya. Jadi saham itu banyak pengulangannya. Ya, kita pantau-pantau aja. Nah, di bulan Agustus, bulan Juli itu kan turun lagi kan tuh, turun atau sideways dia turun ya. Nah, nanti Agustus dia akan naik sideways atau naik ya. Ini sedikit telat nih. Ini naiknya itu di Oktober ya. Biasanya September tuh udah naik. Biasanya September tuh udah naik. Ya ini masih sideways. Jadi seperti itulah ya. Yang pasti dia itu Agustus September itu siklusnya dia kayak itulah. Dicatat ya, dipelajari. Jadi nanti nggak nanya-nanya.
Oke, Vegas Oke. ini Nyangkut kok 1585 kok. ya, bagus. Kalau nggak naik, cut loss aja dulu. Dan kalau dia masih naik, biarin. Selama cuan TP aja, gitu ya. Kalau Oke, oke. Vegas ini dia baru mau turun. Ini jangan dikejar nih. Vegas ini jangan dikejar. Walaupun dia sempat naik itu ya. Kan jadinya kayak fake gitu ya. Kayak bohong. Sebenarnya dia emang mau naik, tapi nggak kuat. Ya, karena apa? Tren turun ini baru berjalan. Ya. Jadi trennya mungkin bakal berhenti di sekitar 15.05 sampai 14.50. Sekitaran sini lah. Mudah-mudahan nggak lebih dalam. Kalau lebih dalam ya resikonya ke 13-an gitu ya. Kalau mau kok koleksi itu Kak, cuman kalau nyangkut ini kalau misal ada kesempatan dia naik lagi jualin aja lah. Ya jangan maruk-maruk 16.40 atau 16.30 jualin aja. Daripada nyangkut kan kelamaan, mending duitnya buat yang lain. Oke, ada Bumi. Bumi. Oke, terakhir ya Bumi ya. Soalnya udah malam nih. Ajarin teknik Bollinger Band. Teknik Bollinger Band ini nanti di kelas berikutnya aja ya. Teknik Bollinger Band ini nggak beda sama moving average. Sebenarnya ini lead indikator ya. Indikator telat. Jadi fungsinya itu bukan untuk ngambil posisi, tapi buat mengetahui sebuah tren. Trennya itu uh, trennya itu lagi apa saat ini. Seperti itu ya. Di lain waktu nanti saya jelasin. Soalnya kalau sekarang udah kemalaman. Ini si bumi ke harga 65. 65. Low-nya juga 65. Masih oke ya, masih posisi kita ngambil. Ya, posisi kita ngambil 68, 66 atau 65 itu masih bisa lah ya. Nah, jangan sampai dia jebol 61. Ya, dia turun sampai 63 masih oke. Kalau dia jebol 61, kita keluar. Oke. Nih resistnya jadi di 68 nih ya. Jadi kalau teman-teman nyangkut atau nggak tahu mau keluar kapan ya, atau bingung mau keluar kapan, kalau takut ya 68 dijual aja. Saya yakin nggak ada yang takut sebenarnya. Cuman yang kalian takutin itu jebol 61 kan. Itu aja sebenarnya kan. Kalian itu takut bumi itu jebolin 61 itu aja. Soalnya kalau dia posisinya naik kalian nggak akan takut. Apa karena emang kayak gitu. Oke, kasih nih satu lagi. Terakhir lah PTPP. Nah, PTPP trennya padahal bagus. Kenapa ditanyakan? Mau ngambil posisi? Kayaknya udah telat deh kalau baru mau ngambil. Enggak juga. Ternyata dia sideways. Ya. Kenapa saya tahu sideways begitu ngelihat indikator ini? Karena MA20-nya datar. Ya. Kalau MA20-nya mengarah ke bawah, downtrend. Kalau MA20-nya mengarah ke atas, uptrend. Gak susah kan? Sesimpel itu Bollinger Band itu. Secara volume juga belum. Cuman hati-hati jika dia jebol area 900 ya. Kalau PTPP jebol 900, dia bisa ngetes lagi area 800. Jadi hati-hati. Nah, kalau mau nyicil iseng 900, oke. Gak ada yang salahnya kan. Itu
tipis juga gitu. Dan dari area-area support kerjanya juga sideways. Ya. Oke, itu aja untuk malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman. Sampai jumpa mungkin minggu depan atau kalau saya ada waktu deh. Oke. Makasih buat teman-teman yang udah hadir.